Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun melalui voice note rekaman ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas bersama tentang definisi bangun datar segi 4 melalui silsilah keluarga segi 4. Nah, Ibu telah mengirimkan gambar silsilah tersebut di dalam grup WhatsApp kalian. Nah, sekarang coba kalian lihat terlebih dahulu ya. Nah, apabila kalian cermati dalam gambar silsilah tersebut, bangun segi 4 dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bangun jajar genjang, yang kedua adalah bangun trapesium, dan yang ketiga adalah bangun segi 4 sembarang. Nah, di sini jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki tepat 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. Kemudian, trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Kemudian, bangun segi 4 sembarang adalah bangun segi 4 yang tidak memiliki sisi sejajar, anak-anak. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada bagian bangun jajar genjang terlebih dahulu. Nah, di sini bangun jajar genjang dapat kita turunkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bangun persegi panjang dan yang kedua adalah bangun belah ketupat. Nah, pada bagian bangun persegi panjang ini dapat kita katakan sebagai jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Atau bisa juga kita katakan sebagai jajar genjang yang keempat sudutnya itu adalah siku-siku. Nah, kemudian bangun belah ketupat adalah bangun jajar genjang yang diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi sama panjang. Nah, apabila kita perhatikan di sini pada bagian bangun belah ketupat, itu dapat diturunkan lagi menjadi bangun layang-layang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi di sini layang-layang itu dapat kita katakan sebagai belah ketupat yang diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan tidak membagi sama panjang. Kemudian dari 2 turunan bangun tadi, yaitu bangun persegi panjang dan bangun belah ketupat, dapat kita turunkan kembali menjadi bangun persegi, anak-anak. Nah, kalau berdasarkan jalurnya bangun persegi panjang, persegi itu dapat kita katakan sebagai persegi panjang yang keempat sisinya itu sama panjang. Nah, kemudian apabila kita perhatikan dari jalurnya bangun belah ketupat, persegi itu dapat kita katakan sebagai bangun belah ketupat yang keempat sudutnya siku-siku. Nah, apakah sampai sini dapat kita pahami? Nah, jadi secara singkatnya, dari bangun yang diturunkan dari bangun jajar genjang itu memiliki kesamaan. Nah, kesamaan yang dimaksud di sini adalah pada bangun jajar genjang, bangun persegi panjang, belah ketupat, dan bangun persegi itu memiliki kesamaan, yaitu kesamaannya adalah mereka memiliki tepat 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kemudian, bagian yang kedua adalah trapesium. Apabila kita perhatikan, trapesium itu dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, trapesium sama kaki adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar dan tepat 2 pasang sudut yang sama besar. Yang kedua, yaitu trapesium siku-siku adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar dan tepat sepasang sudut siku-siku. Yang ketiga, yaitu trapesium sembarang adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar, sedangkan 2 sisi lainnya tidak saling sejajar dan tidak sama panjang. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami? Jadi, dapat kita katakan bahwa dari ketiga jenis trapesium tadi, mereka memiliki kesamaan, baik trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, maupun trapesium sembarang, mereka memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah bangun segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Nah, seperti itu. Nah, bagian yang ketiga adalah
bangun segi 4 sembarang anak-anak. Nah, di sini bangun segi 4 sembarang itu merupakan segi 4 yang dibatasi oleh 4 sisi yang bebas, baik ukuran panjangnya, besar sudutnya, dan sisi yang berhadapan itu tidak saling sejajar anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Di sini berarti secara garis besar kita dapat katakan ya bahwa bangun segi 4 itu hanya kita golongkan menjadi 3 bagian, yaitu bangun yang merupakan golongannya jajar genjang, kemudian bangun yang golongannya berupa trapesium, kemudian bangun yang merupakan golongan dari bangun segi 4 sembarang. Baiklah anak-anak, tadi secara singkat ya, sudah Ibu jelaskan tentang silsilahnya keluarga segi 4. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali untuk kalian ketikkan pertanyaan di kolom komentar, ataupun bisa juga kalian langsung tanya melalui WhatsApp grup kita ya. Nah, mungkin sekian yang dapat kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam tentang sifat-sifat bangun segi 4 itu sendiri ya. Jadi definisi dari bangun segi 4 ini nanti akan membantu kalian untuk bisa menemukan sifat-sifat dari bangun segi 4 anak-anak. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, oke? Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.